Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eis Pupu, SPD, CGP Angkatan 2 Kabupaten Tasikmalaya, Unit Kerja TK Purwa Asih BKOW. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi dalam pengambilan keputusan pembelajaran. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Ya, Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran yang agung terkait pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengemukakan peran mulia seorang guru sebagai seorang penuntun. Guru berperan menuntun segala kekuatan kodrat zaman dan kodrat alam yang ada pada diri anak sebagai manusia, individu, atau bagian dari masyarakat untuk mencapai kebahagiaan hakikinya atau setinggi-tingginya kebahagiaan. Jika dianalogikan dengan konsep guru penggerak, penuntun ini bermakna pemimpin pembelajaran. Pemimpin yang mampu mengelola pembelajaran yang berpihak kepada murid. Guru hanya sebagai fasilitator dengan mengarahkan bagaimana murid berkembang sesuai karakter, keunikan, dan potensi yang dimilikinya masing-masing. Proses pengarahan dan penuntunan yang dilakukan guru sangat erat dan sedikit banyak terpengaruhi dengan salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu filosofi Pratap Triloka. 3 prinsip yang mendasari seorang guru untuk melakukan sebuah proses menuntun, yaitu Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Suntulodo, filosofi yang memantapkan kita untuk mampu menjadi teladan atau memberikan contoh positif kepada murid ketika berada di depan mereka. Filosofi Ing Madya Mangunkarso menyemangati ketika berada di tengah-tengah mereka untuk menjadi motivator yang mampu membangkitkan kemauan dan membangun keanekaragaman potensi anak atau peserta didik untuk mau berkembang dan maju menjadi subjek pembelajaran. Filosofi Pratap Triloka yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani. Filosofi ketiga ini memiliki makna penting ketika posisi guru berada di belakang, maka pendidik mampu mengarahkan, menyemangati, dan mendorong murid untuk mau belajar serta melejitkan potensinya. Ketiga prinsip kepemimpinan yang banyak diterapkan dalam proses pembelajaran. Pratap Triloka ini memberikan pengaruh besar kepada kita sebagai pendidik mampu memposisikan diri baik di depan, di tengah, atau di belakang untuk kemajuan peserta didik dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Filosofi Pratap Triloka mendorong guru untuk tidak lagi menjadi sumber ilmu pengetahuan dan subjek pembelajaran satu-satunya, akan tetapi ada potensi peserta didik yang harus difasilitasi juga untuk menjadi sumber ilmu pengetahuan dan subjek pembelajaran. Dengan filosofi Pratap Triloka mendorong guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana. Pengambilan keputusan yang mampu memerdekakan murid seutuhnya dan menciptakan pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada murid. Pengambilan keputusan yang secara sadar dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun, sehingga akan menciptakan suasana pembelajaran yang membuat murid nyaman untuk berkomunikasi dengan gurunya, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang mengedepankan kepentingan murid semata. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif?
Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa kita bantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Nah, keterampilan coaching akan membantu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil suatu keputusan. Diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh atau mindful, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Keberpihakan dan mengutamakan kepentingan peserta didik dapat tercipta dari tangan pendidik yang mampu membuat solusi yang tepat dari setiap permasalahan yang terjadi. Pendidik mampu melihat permasalahan dari berbagai kacamata dan pendidik dengan tepat mampu membedakan apakah permasalahan yang dihadapi termasuk dilema etika atau rujukan moral. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika baik secara sadar ataupun tidak akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai yang dianutnya akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil sebuah keputusan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sangat jelas, lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman salah satunya terciptanya dari pengambilan keputusan yang tepat. Proses yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keputusan yang tepat adalah melakukan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah tersebut memberikan keyakinan kepada kita bahwa keputusan yang kita ambil mampu mengakomodir seluruh kepentingan dan harapan berbagai pihak yang dilibatkan dalam kasus tersebut. Sehingga dengan keputusan yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, positif, aman, dan nyaman. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Ya, sebagai makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi dan komunikasi dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, kita pasti pernah dan bahkan sering dihadapkan dengan situasi yang menuntut diri mengambil suatu keputusan yang tepat. Situasi yang bisa termasuk dilema etika atau bujukan moral. Dalam mengambil keputusan, kita sering dihadapkan dengan berbagai kesulitan. Di antaranya, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman menjadi salah satu kendala atau kesulitan pribadi yang muncul. Terkadang, pengalaman yang pahit akan mempengaruhi pengambilan keputusan di masa selanjutnya. Kekhawatiran akan keputusan yang tidak tepat menjadi kesulitan tersendiri dalam pengambilan keputusan. Ketidakcermatan dengan mengidentifikasi fakta dan informasi awal akan mempengaruhi ketepatan keputusan yang diambil. Perbedaan sudut pandang setiap orang dalam mengambil keputusan suatu kasus yang sama menyebabkan sulitnya mendapatkan kesepakatan keputusan. Kelima, kesulitan yang dipaparkan di atas akan memberikan pengaruh terhadap perubahan paradigma yang berkembang dan dipegang oleh pihak yang ada di lingkungan institusi tempat kita bekerja. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Program
Program Guru Penggerak salah satu edisi yang bertujuan untuk memerdekakan murid. Ada banyak proses yang dilakukan dalam rangka memerdekakan murid. Salah satunya adalah dengan keputusan yang tepat ketika kita dihadapkan dengan situasi atau kasus yang membutuhkan penyelesaian yang berpihak pada murid dan mengangkat kepentingan murid. Keputusan yang diambil sebagai bentuk proses menuntun peserta didik atau murid untuk merdeka, berkembang dan hidup sesuai kodrat alam dan zamannya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Masa depan murid atau peserta didik akan tercipta dari tangan pendidik yang peduli, kreatif, dan inovatif. Maju mundurnya suatu generasi akan tergantung dari pendidik yang selalu memusatkan pikiran, energi, dan langkahnya untuk kemajuan peserta didik atau murid. Murid itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Murid membawa keanekaragaman potensi yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang ada pada peserta didik atau murid memunculkan permasalahan yang berbeda-beda pula. Di sanalah peran pendidik harus belajar mampu menuntun anak untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada pada mereka. Salah satunya dengan proses coaching. Menentukan suatu keputusan untuk melejitkan potensi mereka untuk berkembang dan hidup sesuai dengan kodratnya masing-masing. Keputusan yang diambil pendidik sebagai pemimpin pembelajaran dalam menyelesaikan permasalahan murid atau peserta didik akan menentukan langkah hidup mereka selanjutnya. Jika tepat, akan lebih menjadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, matang, dan dewasa. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul selanjutnya? Pengambilan keputusan ialah sebuah proses untuk memilih suatu keputusan dari berbagai pilihan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pengambilan keputusan ini memunculkan kehati-hatian dalam bersikap dan bertindak dalam mengambil satu keputusan dari berbagai kemungkinan. Proses yang dilakukan pendidik sebagai pemimpin pembelajaran untuk memantapkan keputusan yang tepat dapat diambil sebagai sebuah dari nilai-nilai yang tentunya positif dan dipegang untuk dijalankan. Nilai yang dipegang teguh seyogianya sejalan dengan nilai yang menjadikan peserta didik lebih siap hidup sebagai pribadi yang tangguh. Nilai-nilai tersebut seperti kreatif, inovatif, mandiri, mampu berkolaborasi, dan senantiasa menciptakan suatu kondisi yang berpihak pada murid. Pemimpin pembelajaran pun haruslah mampu membangun hubungan sinergis yang menciptakan kondisi yang menjadikan nyaman untuk berkolaborasi dan bermitra dengan berbagai pihak, terutama dengan peserta didik atau murid. Kolaborasi dan kemitraan yang terbangun setidaknya akan mendorong untuk mendapatkan suatu keputusan yang dapat mewakili harapan dan keinginan setiap pihak yang berbeda dalam lingkungan pendidikan. Pengambilan keputusan salah satu langkah yang diambil pendidik sebagai pemimpin pembelajaran untuk memerdekakan anak atau murid untuk hidup sesuai potensi yang dimilikinya masing-masing tanpa merasa terkungkung. Demikian yang dapat saya sampaikan resume atau koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.